Penunjukan mantan ajudan pribadi Presiden ke-7 Joko Widodo dan Presiden ke-8 Prabowo Subianto, Mayor Teddy Indrawijaya sebagai Sekretaris Kabinet Merah Putih mendapatkan sorotan publik. Pasalnya, Mayor Teddy yang saat ini masih berstatus sebagai anggota TNI aktif tetap dilantik menduduki jabatan sipil. Apakah keputusan ini melanggar Undang-Undang TNI? Berikut ulasannya untuk Anda. Penunjukan Mayor Teddy Indrawijaya sebagai Sekretaris Kabinet dalam Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka menimbulkan sejumlah pertanyaan penting dari sejumlah kelompok masyarakat. Salah satunya adalah apakah kemudian seorang anggota aktif TNI diperbolehkan untuk menduduki jabatan sipil ataupun jabatan setingkat menteri dan tidak diharuskan untuk mundur dari pangkat kemiliterannya sebagai anggota TNI. Seperti apa sebenarnya aturan yang diperbolehkan oleh undang-undang terkait dengan jabatan-jabatan ini, dan apakah Prabowo Subianto memahami fungsi antara ajudan pribadi dan juga sekretaris kabinet negara. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menegaskan bahwa pengangkatan Teddy sebagai Sekretaris Kabinet Merah Putih merupakan permintaan Presiden Prabowo Subianto dan tak melanggar aturan yang berlaku. Pasalnya, perubahan nomenklatur sejumlah kementerian pada era pemerintahan Prabowo Gibran berdampak pada Sekretariat Kabinet yang kini ada di bawah Kementerian Sekretariat Negara. Dasko menambahkan, posisi Sekretaris Kabinet boleh dijabat oleh anggota TNI aktif dengan pangkat maksimal Brigadir Jenderal yang nantinya akan diterbitkan melalui Perpres. Mundur atau tidak Bang Teddy? Nggak mundur. Nggak mundur tetap ya? Karena memang aturannya itu kan ada yang diisi oleh TNI Polri, Sekmil, Sekpri, itu Seskap karena dia ditaruh di bawah Mensesnek dan memang diatur supaya jabatan itu diisi setara dengan maksimal eselon 2 atau kalau TNI itu maksimal Brigadir Jenderal. Perubahan kedudukan Sekretaris Kabinet dalam pemerintahan baru terjadi pada era Prabowo Subianto. Sebelumnya, berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020, menyatakan bahwa kedudukan Setkap berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sehingga merupakan jabatan sipil setingkat menteri yang tak dapat diduduki oleh anggota TNI aktif. Kini nomenklatur tersebut diubah melalui Perpres Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara, di mana dalam pasal 94 ayat 2 menyatakan bahwa struktur Kementerian Sekretariat Negara akan diatur dengan peraturan Presiden tersendiri, sehingga dengan Perpres tersebut akan memungkinkan bagi Mayor Teddy untuk tak mundur sebagai anggota TNI aktif selagi menjabat sebagai Sekretaris Kabinet. Namun menurut peneliti CSIS, Dominic Niki Farizal, Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 47 seharusnya menjadi pedoman utama bagi seluruh anggota TNI aktif agar tak menjabat pada sejumlah jabatan sipil jika belum mengundurkan diri atau pensiun. Meskipun nantinya akan diterbitkan Perpres untuk memberi legalitas bagi posisi Mayor Teddy, Niki menyebut bahwa Undang-Undang TNI memiliki kekuatan hierarki perundangan yang lebih tinggi daripada peraturan Presiden. Bahwa Undang-Undang TNI itu lebih tinggi dibandingin peraturan menteri. Lebih tinggi juga dibanding peraturan Presiden. Seperti itu. Jadi ya, sebagai suatu negara hukum, harusnya kita taat pada hierarki perundang-undangan. Karena saya ingat betul bahwa Pak Prabowo itu selalu mengatakan ini negara hukum, kami tunduk pada hukum. Nah, saatnya membuktikan bahwa kita taat pada hukum. Prinsip etika politik atau prinsip hukumnya itu adalah regressus ad infinitum, mundur tanpa akhir. Artinya segala sesuatu yang ada yang terjadi ini itu harus merujuk terus aspek legalitasnya ke arah mana. Kalau memang dia adalah seorang prajurit TNI aktif yang masih memegang sumpah jabatan, artinya Undang-Undang TNI adalah landasan hukum yang paling kuat untuk dipegang sebagai pedoman utama. Keputusan menerbitkan Perpres dalam menempatkan Mayor Teddy pada jabatan Sekretaris Kabinet menimbulkan pertanyaan. Pasalnya, Undang-Undang TNI tetap memberikan keleluasaan bagi prajurit aktif untuk menjabat pada 10 posisi jabatan sipil, salah satunya adalah Sekretariat Militer Presiden. Ausirion Dholu, Devi Fitriani, Jakarta.